Hai, bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan membahas matematika kelas 9, masih tentang fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas fungsi kuadrat bagian 1. Sekarang kita lanjutkan fungsi kuadrat bagian 2. Kemarin kalian telah menentukan atau membahas tentang sifat-sifatnya, bentuk umumnya, cara menggambarnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang posisi grafik terhadap sumbu X. Kemarin kan sifatnya berdasarkan nilai A, B, C. Nah, sekarang kita menentukan posisi grafik terhadap sumbu X. Posisi grafik terhadap sumbu X ditentukan oleh nilai diskriminan, di mana kemarin kalian sudah pernah mempelajari nilai diskriminan. D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ada beberapa kriteria. Apabila D-nya tadi sama dengan 0, maka kurvanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Menyinggung di satu titik seperti apa? Misalnya ini. Nah, ini kan sumbu X. Sumbu X, ini sumbu Y. Kalau dia D-nya 0 menyinggung sumbu X, berarti hanya gini, menyinggung. Nah, hanya menyinggung di satu titik. Itu kalau D-nya 0 ya. Kalau D-nya lebih dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di dua titik. Misal di sini sumbu X, kalau memotong berarti dia seperti ini. Nah, memotong di dua titik. Kalau D kurang dari 0, kurva tidak memotong sumbu X, berarti dia melayang. Bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Kalau tidak menyinggung berarti dia melayang ya, tidak ada singgungan ya. Bisa membedakan ya. Kalau D sama dengan 0, dia hanya menyinggung. Kalau D lebih dari 0, dia memotong dua titik. Kalau D kurang dari 0, tidak memotong sama sekali. Itu berdasarkan nilai diskriminan. Sekarang contohnya. Di antara fungsi kuadrat berikut yang grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Nah, ada kata memotong sumbu X di dua titik. Syaratnya bagaimana? Kita lihat. Kalau memotong sumbu X di dua titik, berarti kalian harus mencari D-nya yang lebih dari 0. Yuk kita cari satu-satu. Yang pertama, D tadi kan rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya 6, ya kan? Ini C, ini A. Nah, B-nya 6 berarti 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9. 36 kurangi 36. 0. Apakah sesuai? Tidak sesuai. Kemudian yang B. B kuadrat. Nah, gini ya. Karena ini min. Hati-hati, jangan lupa tandanya. Hanya 1, B-nya 3. Min 1 kuadrat 1. Min 4 kali 1 min 4 min 12. Berapa? Min 11. Apakah lebih dari 0? Ternyata tidak, karena di sini kurang dari 0. Padahal yang kita butuhkan lebih dari, berarti tidak sesuai ya. Kemudian yang C, kita lihat B kuadrat 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 20. 1 kuadrat 1. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 20. Positif atau negatif? Positif. 20 kali 4, 80. 81. 81 apakah lebih dari 0? Iya. Berarti ini yang memenuhi. Coba kita buktikan yang D. B kuadrat min 2 kuadrat min 4. 1 kali 1. Min 2 kuadrat 4. Min 4 kali 1 kali 1 min 4. Nah, ternyata tidak memenuhi. Grafik yang memotong sumbu X di dua titik hanya yang C. Paham ya? Mudah sekali. Yuk lanjut. Contoh berikutnya. Maaf. Agar grafik fungsi X kuadrat ditambah PX ditambah P ditambah 3 menyinggung sumbu X, maka nilai P adalah, kalian harus tahu kalau menyinggung itu tadi rumusnya apa. Kalau menyinggung rumusnya adalah D sama dengan 0. Berarti kalian harus menentukan dulu D sama dengan 0. Yuk, D sama dengan 0 karena diminta
menyinggung. Kalian identifikasi dulu. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya P. C-nya P ditambah 3. Paham ya? Karena D sama dengan 0, rumusnya kan B kuadrat min 4AC. Gini kan? B-nya berapa? P. Berarti P kuadrat min 4. A-nya 1 kali P ditambah 3 sama dengan 0. P kuadrat tetap min 4 kali 1 min 4. Gini kan? Nah, P kuadrat ini dikalikan min 4 kali P min 4P min 4 kali min 4 kali 3 min 12. Nah, caranya gimana supaya tahu C? Kalian faktorkan seperti biasa. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya min 12 dan ditambahkan hasilnya min 4. Kira-kira berapa? Berarti min 6 dan 2 ya. Nanti kalian coba buktikan. Ya, ini min 4 berarti yang 1 P min 6 sama dengan 0 dan P plus 2 sama dengan 0. Berarti P1 nya adalah 6 dan yang kedua adalah min 2. Jadi supaya dia menyinggung sumbu X, P-nya bisa bernilai 6 dan bisa bernilai min 2. Paham ya? Bisa ya? Mudah sekali. Kemudian contoh ketiga, sebuah bola digelindingkan pada bidang miring dari atas ke bawah. Tinggi bola tiap detiknya memiliki rumus HT sama dengan 80 ditambah 2T min T kuadrat dalam senti. Bola akan menyentuh tanah pada detik ke... Nah, supaya kalian bisa menghitung ini lihat syaratnya. Menyentuh tanah itu syaratnya apabila H sama dengan 0. Jadi rumus ini supaya menyentuh tanah, HT sama dengan 80 ditambah 2T min T kuadrat itu harus sama dengan 0. Saya tulis lagi ya, 80 min 2T min T kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan saja. Kita balik ya yang T-nya. Nah, gini. Nah, kalau kalian kesulitan, ini kan supaya tahu kan difaktorkan. Supaya kalian tidak kesulitan, ini supaya T-nya jadi positif, masing-masing kalian kalikan dengan min 1. Min T kali min 1, berarti T kuadrat. Min 2T kali min 1 plus 2T. 80 kali min 1 min 80. Nah, dari sini bisa kalian faktorkan. Berapa? Nah, kira-kira berapa? Yang dikalikan hasilnya min 80 dan ditambahkan hasilnya 2. Berarti kan 10 dan min 8, ya kan? Iya. Berarti T pertama itu gini, T kedua gini kan? Nah, berarti T1 nya min 10, T2 nya sama dengan 8. Apakah benar? Nah, kira-kira berarti nilai T nya berapa supaya dia bisa menyentuh tanah? Hasilnya 0. Nah, kalau seperti ini kan kalian tidak mungkin memilih yang negatif. Berarti supaya bisa menyentuh tanah, kalian pilihlah yang positif. Itu ya. Selanjutnya, kalian diminta untuk menentukan atau membentuk fungsi kuadrat. Ada dua rumus. Yang pertama, apabila diketahui dua titik potong, ini ya, titik potong x1,0, x2,0 dan satu titik lain x, y, maka persamaan fungsi kuadratnya menggunakan rumus y sama dengan a kali x min x1 dikalikan x min x2. Rumus yang kedua, apabila diketahui titik puncak atau titik balik di tengah kan, kalau titik puncak atau titik balik itu, dan satu titik lain, maka rumusnya y sama dengan a kali x min xp kuadrat ditambah y P. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh. Di sini, tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Kira-kira pakai rumus pertama atau kedua? Kita lihat, dia memotong dua titik, ya kan? Seperti gambar ini memotong dua titik dan ada satu titik lain. Di mana satu titik lainnya? Ini. Nah, berarti kita tentukan dulu. Titiknya itu yang pertama min 2,0, kemudian
4,0. Bisa ya menentukan titik potong X, Y. Dan satu titik lainnya adalah 0,8. Ini sebagai X1, ini sebagai X2, ini sebagai X, Y. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Y sama dengan A kali X min X1 dikalikan X min X2. Benarkah? Benar. Supaya bisa menentukan fungsi kuadrat, kalian harus mencari nilai A-nya dulu. Dari mana? Dari yang diketahui ini. Kalian substitusikan. Y apakah diketahui nilainya? Diketahui. 8. Kita tulis 8 dari sini ya. A-nya belum tahu, mau kita cari. X-nya mana? Ini 0. 0 min X1-nya min 2. Karena min, saya tulis lagi gini ya. X2-nya berapa, men? 4. 8. Masih 0. Gini ya. 0 tambah 2. Gini kan, supaya kalian tidak bingung. Nah, 8 sama dengan, oh ini X ya, ini 0 ya. Maaf, ini 0. Ini kan X-nya 0, kita ganti 0. Nah, berarti A 0 tambah 2, 2. 0 kurangi 4, men? 4. 8 sama dengan A tetap 2 kali min 4, min 8. Kalau begitu nilai A-nya berapa? Kita pindah ruas. 8 dibagi min 8, berarti min 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan. Kita tulis lagi rumusnya. Pokoknya langkah pertama, kalian cari nilai A-nya dulu. Y-nya biarkan tetap Y. A-nya ganti min 1, X-nya tetap. Yang kalian ganti hanya A, X1 dan X2. X1-nya karena tadi min 2, min ketemu min positif ya. Bisa saya tuliskan langsung gini. Nah, paham ya? Nah, biasanya dalam soal itu pilihannya, kalau pilihan ganda ada yang pilihannya seperti ini sampai sini. Tapi kalau seperti ini belum ada, berarti kalian harus menghitungnya lagi. Menggunakan apa? Rumus pertama luar dalam akhir. Ini saya kurung. Pertama, X kali X kuadrat. Luar, X kali min 4, min 4X. Dalam, 2 kali X, 2X. Akhir, 2 kali min 4, min 8. Nah, berarti min Y-nya, ini kita hitung lagi. X kuadrat, min 2X, min 8. Nah, dari sini, baru kalian kalikan masing-masing. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Ini min 1 kali min 2X plus 2X min 1 kali min 8 plus 8. Jadi nanti ada dua versi. Kalau pilihannya ini ada, berarti cukup sampai di sini. Kalau tidak ada, berarti harus sampai di sini. Gitu ya, paham ya? Bisalah. Sekarang contoh kedua. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai koordinat titik balik atau titik puncak dan melalui titik A 0,21. Ada titik puncak dan satu titik lain. Berarti rumusnya yang mana? Ini kita pakai rumus Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Sama seperti tadi, kalian harus mencari nilai A-nya dulu. Dimana ini XP-nya adalah min 3, YP-nya adalah 12. Terus X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 21. Yuk tinggal kita masukkan 21. A-nya mau kita cari. X-nya 0. 0. Min XP-nya kan min 3. Min 3 ketemu min positif 3 kuadrat ditambah YP-nya 12. Mudeng ya. Terus gini. 0 tambah 3. 3 kuadrat 9. Nah, gini kan? 21 9A ditambah 12. Supaya tahu 9A, yang tidak ada A-nya kita jadikan 1, berarti kita pindah ruas. Gini ya. 21 kurangi 12 berapa? Berapa yuk? 21 kurangi 12. 9. 9 sama dengan 9A. Kalau begitu nilai A-nya ya 9 dibagi 1. Kalau sudah tahu, kita tulis lagi rumusnya. Gini. Nah,
Y-nya biarkan Y, A-nya kita ganti 1, X-nya biarkan X, XP-nya ini berarti kita ganti positif. Ini ya, kenapa bisa saya ganti positif? Karena XP-nya negatif, negatif ketemu negatif positif. Tapi kalau di sini positif ya ini tetap negatif ya. Tergantung tandanya. Nah, kalau di pilihan jawaban seperti ini sudah ada, ya sudah cukup, tidak perlu diteruskan. Tapi kalau tidak ada, kalian harus hitung lagi. Ini kalian kuadratkan. X kuadrat X. Ini X kali 3 kali 2 ditambah 6. X ditambah 9. Ini kalian kuadratkan ya. Kuadratkan caranya bagaimana? Kalau tidak bisa, berarti kalian kalikan lagi. Gini ya. Nah, kalian kalikan pertama, luar, dalam, akhir. Nanti pasti hasilnya ini. Setelah itu, masing-masing kalian kalikan 1. Kalau dikalikan 1 kan tetap, ya kan? Nah, gini. Nah, masih bisa lagi. 9 tambah 12. Berapa? 21. Jadi grafik fungsi kuadratnya melalui titik puncak dan satu titik lain adalah Y kuadrat sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 21. Mudah ya, mudah sekali. Coba kalian ulang lagi, dikerjakan, ditutup jawabannya, cocokkan apakah benar atau tidak. Supaya kalian lebih paham, ini ada soal latihan, kalian kerjakan 1, 2, 3. Kalau belum jelas silahkan bertanya. Kita akhiri video kali ini. Video selanjutnya akan membahas materi berikutnya yang lebih seru. Tetap belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.